jamuan ataupun kenduri selepas kematian. Lepas dia baca, dia bagi hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang menyebut kunna naru al-ijtima' 'inda ahli al-mayt wa sana'at at-ta'am min an-niyahah. Kami menganggap berhimpun pada zaman Nabi, berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk daripada meratapi kematian. Al-Nawawi rahimahullah menyebut adapun menyediakan makanan oleh keluarga si mati dan menghimpunkan orang ramai kepadanya adalah tidak diriwayatkan daripada Nabi SAW sedikit. Ia adalah bid'ah yang tidak. Bid'ah kan? Itu Nabi tak ada buat. juga. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah tak ada buat. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Tabi'in ada. Ada. Siapa namanya? Imam Atha. Yang meriwayatkannya siapa? Ahmad bin Hanbal. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meryak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini jom kita mengaji bareng. Mengaji kepada dua ustadz di Malaysia yang mana bukan dua ustadz Malaysia, satunya adalah Indonesia, satunya adalah ulama Malaysia. Ada Dr. Maza dan ada Ustadz Abdul Somad. Yang dimana pembahasan kali ini berkaitan tentang kenduri arwah, teman-teman ya. Dr. Maza mengatakan kenduri arwah itu bid'ah. Tidak ada dalil khusus yang menerangkan tentang hal itu, dan itu adalah agama yang direka-reka atau agama yang dibuat-buat katanya. Tapi penjelasan daripada Ustadz Abdul Somad lebih efisien, lebih menonjol kepada agama. Ini sangat menarik sekali dan ini juga sebuah pelajaran buat kita, mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita buang mentah-mentah. Oke, sebelum kita mendengarkan ceramah kali ini, seperti biasa saya Meryak TV ingin mengajak kalian semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri berselawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. 3. Contoh yang lain. Pasal orang duduk sandang. Kita mazhab Syafi'i, depa tu mazhab lain. Al-Imam An-Nawawi, ni tiang terah mazhab Syafi'i. Dia ulas pasal jamuan ataupun kenduri selepas kematian. Lepas dia baca, dia bagi hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang menyebut kunna naru al-ijtima' 'inda ahli al-mayt wa sana'at at-ta'am min an-niyahah. Kami menganggap berhimpun pada zaman Nabi, berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk daripada meratapi kematian. Al-Nawawi rahimahullah menyebut adapun menyediakan makanan oleh keluarga si mati dan menghimpunkan orang ramai kepadanya adalah tidak diriwayatkan daripada Nabi SAW sedikit. Ia adalah bid'ah yang tidak. Bid'ah kan? Itu kata Dr. Maza, bid'ah ya. Kita catat bid'ah. Imam Syafi'i suruh. Syafi'i lain ni. Bawa bah dia kot. Lepas tu dia bawa kata ni pelih yang pandai ni. Dia tak ikut Syafi'i. Kita ikut. Ini Al-Imam An-Nawawi sebut di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, iaitu kitab syarah kepada Muhadzab Asy-Syirazi yang mana Al-Imam Syafi'i telah syarah dan sebahagiannya tak habis Subki syarah, kemudian Syekh Ta'i syarah sebahagian. Oke teman-teman ya, sebelum kita mendengarkan daripada Dr. Ustadz Abdul Somad, kita ulas terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Dr. Maza, bahwa Imam Syafi'i saja melarang, katanya teman-teman ya, melarang umat Islam ini melakukan kenduri arwah karena Nabi itu tidak menjelaskan tentang hukum melaksanakan kenduri arwah, dan bahkan Nabi tidak melakukan hal itu. Jadi hukumnya adalah bid'ah, teman. Kalau bid'ah pasti dolalah, kalau dolalah pasti masuk neraka, finar, kata Ustaz bersama. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman terkait masalah ini? Benarkah melakukan tahlil, makan-makan di rumah yang berkepalangan, artinya orang yang sudah keluarganya meninggal, itu hukumnya haram? Jadi silahkan tanggapi teman-teman ya. Kita dengarkan ceramah daripada Ustadz Abdul Somad kali ini. Menurut pandangan Islam bagaimana tentang kenduri tahlil niga nujuh Pak Ustadz? Ini
Dari Ustadz Abdul Somad, teman. Ustadz Abdul Somad yang Masya Allah, Ustadz yang sangat dihormati di Malaysia tentunya. Nabi tak Dan ada Indonesia buat. juga. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah tak ada buat. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Tabi'in ada? Ada. Siapa namanya? Imam Atta. Yang meriwayatkannya siapa? Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab apa? Kitab Zuhud. Kata Imam Atta, orang yang meninggal dunia diuji selama 7 hari 7 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim makanan. Maka kalau ada orang bersedekah, berkirim makanan, berkirim doa, dibuatnya 7 malam, maka masih tercover oleh tradisi tabi'in Imam Atta. Tapi bagi yang kaya-kaya, ada pun yang susah-susah sampai ngutang bubur kacang hijau, jangan. Bapak Serikat Kemalangan langsung datang. Bu, suami ibu meninggal, ibu susah, jangan ngutang, kami yang datang bawa makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dulu tradisi kita begitu. Ada orang meninggal, bawakan beras, bawakan gula, bawakan minyak, sampai makanan itu melimpah ruah, dia hanya duduk santai, dimasakkan oleh tamu, makan. Begitu. Tapi kalau ada orang kaya, dia mau buat nasi kotak, ya tak apa-apa, dia bersedekah. Lalu kemudian dia kata sambutan, Bapak Ibu sekalian, jangan kalian takut makan ini bukan harta warisan, ini bukan ngutang, ini bukan harta anak yatim, ini adalah harta saya sebagai anaknya yang orang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ya, masuk. Cara kita mengetahui solat berjamaah yang kita kerjakan diterima pahalanya oleh Allah gimana Pak Ustadz? Sampai sekarang solat berjamaah ini belum ada repotnya macam SMS. Solat diterima, solat reject, tak ada. Tapi indikasinya ada. Mana indikasinya? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bapak tu solat rajin Pak Ustaz, tapi matanya gatal, cakapnya tak tentu arah. Itu tanda solat reject, STMJ. Solat terus, maksiat jalan. Ada perubahan. Allah. Ustaz, saya mau nanya, saya sudah sholat istikharah, sudah muncul orang dalam mimpi saya. Kemudian kami segera lamaran insyaallah. Tapi Ustaz, di perjalanan ramalan ini saya rasa mendapat cobaan yang berat. Saya ragu. Sebaiknya menurut Ustaz saya sholat istikharah lagi atau gimana? Tak usah istikharah lagi, nanti nampak pula yang lain. Masya Allah. Istikharah dia sekali lagi. Nampak satu lagi. Kamu sudah lamar anak gadis orang. Tradisi kita di bumi Melayu tak sama macam di Arab. Di Arab kalau batal tunangan itu biasa. Di tempat kita kalau sampai batal tunangan, malu mak bapak dia. Kenapa dulu berani minang? Berani minang, berani tanggung jawab. Jadi gimana Pak Ustaz? Kuatkan hatimu, jangan pandang anak gadis orang lain. Memang selama proses tunangan ini banyak godaan, makanya jangan tunangan lama-lama. Kalau perlu tunangan pagi tadi, sore akad nikah. Iya, kalau bisa sih. Ini tunangan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah tunangan. Semester berapa? Semester 1. Kapan mau nikah? Nanti selesai S2. Lama. Aduh, jadi pada lucu saat ya. pengajian ibu-ibu seringkali masuk waktu sholat. Apabila ibu-ibu ingin melaksanakan sholat berjamaah sesama ibu-ibu, bagaimana hukumnya dan bagaimana posisi imam ibu-ibu tersebut? Ini shaf, ini ibu-ibu, maka yang imam itu di tengah. Imam di tengah, tak maju tak mundur, di tengah dia jadi imam. Allahu Akbar, dengan syarat ibu-ibu semua, tak ada laki-laki. Maka dia biasanya wirid pengajian sore, asar, maka ibu itu jadi imam. Maka dia di shaf paling depan, tidak di depan macam laki-laki, dia satu shaf dan dia tetap menjaharkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Jangan pula. Ntar saya skip terlebih dahulu teman-teman ya, sesuai dengan pembahasan dan topik kali ini tentang kenduri arwah, yang dimana yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad adalah Nabi memang tidak melakukan kenduri arwah, sahabat tidak pernah melakukan kenduri arwah. Siapa yang melakukan kenduri arwah? Siapa yang merayakan kenduri arwah? Tabiin ya. Jadi dulu tidak sama dengan tradisi sekarang, kata beliau. Dulu orang yang meninggal, orang miskin, keluarganya yang meninggal,
itu didatangi oleh orang yang kaya-kaya, disumbang temennya. Jadi yang dimasak hasil sumbangan daripada orang-orang tersebut, kita makan bareng-bareng. Sekarang tidak ada tradisi seperti itu. Kalau orang yang meninggal, ada sih sebenarnya, dilawat semua orang-orang, cuman nasinya dimasak buat orang yang ngelawat. Bagaimana hukum yang seperti itu? Silahkan teman-teman jawab. Oke, kita lanjut. Karena perempuan tak boleh bersuara, batuk aja. Bagaimana hukumnya khatam Quran? Apakah diharuskan mengadakan syukuran? Wa kana Anas bin Malik, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Idza khatamal Quran, kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu, dikumpulkannya anak-anaknya, wa auladahu, istri dan anaknya, yad'u, dan dia berdoa. Itu tradisi sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau dia khatam Quran, dipanggilnya istrinya, dipanggilnya anaknya, dia pun berdoa bersama. Maka kita pun begitu. Pas acara khatam Quran, panggil istri, panggil anak. Kalau lebih banyak bagus. Ada kebetulan duit kenduri, ya buat. Kalau tak ada, ya baca doa aja. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna. Semangat anak-anak itu mendengar baca, karena dianggapnya ini agak keluar nanti ayam panggang nih. Allahumma dzakirna. Begitu ditengoknya tak ada. Tak ada nih. Kenapa di Quran tak dituliskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim? Ada. Mana dia? Idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, maka mintalah lindung kepada Allah. Bunyinya mana? Hadis mengajarkan. Bagaimana bunyinya ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahis samiil alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Sama juga dengan salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mana bunyi salawat? Datang sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, macam mana bunyi salawat? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa bilang tak ada? Apakah ada dalam Islam menyambut hari pada orang yang meninggal 37? Sudah terjawab. Mana cara mencari jodoh, Pak Ustaz? Ini pertanyaan bagus. Jodoh yang Ini jadi pertanyaan yang bagus daripada jamaah yang belum dapat jodoh, teman. Kita dengarkan jawabannya. Disukai oleh keluarga, Pak Ustaz. Laki-laki mencari perempuan, perempuan mencari laki-laki, ada aturannya. Adapun laki-laki mencari laki-laki, LGBT. Laki-laki mencari perempuan, sifat perempuan itu 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya. Wali hasabiha, keturunan raja-raja syarifah, orang baik, tengku. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, taat agama. Cari yang ada 4. Ustaz, bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya? Kalau ada 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Nah, man talaba akan bila aibin baqiya bila akin. Siapa yang mencari manusia sempurna, maka sampai mati tak akan berbini. Maka menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Adinda, aku tahu kau penuh dengan kekurangan, tapi aku pun juga jauh daripada kesempurnaan. Setelah menikah ini kita tutupi segala kekurangan kita. Apa kekurangan embang? Kau adalah yang keempat, Adinda. Nah, kembali. Perempuan mencari laki-laki, apa yang dicarinya? 2. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, adikmu, kakakmu, keponakanmu,
Kau pandang apanya? Din, agamanya bagus. Wa khuluqahu, baik akhlaknya, baik agamanya. Fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan adikmu, dengan anakmu. Illa taf'aluhu, kalau itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan di atas muka bumi. 4 bagi perempuan, 2 bagi laki-laki. Cocok itu. Jangan lagi tak menikah karena suku. Ayah saya tak mau nerima calon saya, Pak Ustaz. Kenapa dia tak mau? Karena beda suku, Pak Ustaz. Hari ini masih mempermasalahkan beda suku. Apa suku calon suamimu itu? Sukunya suku Batak, Pak Ustaz. Sukunya suku Melayu, Pak Ustaz. Sukunya. Bapak kamu maunya apa? Bapak saya maunya menantunya itu orang Jawa. Carikan ustaz yang pandai bahasa Jawa, biar dia merayukannya. Jangan kita merayu bapak kita, tak masuk. Cari orang lain. Bapak kamu orang apa? Orang Jawa. Carikan ustaz Jawa yang bisa ngomong sama dia. Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kapare apik wis perang-perang. Niki ono anak muda iki wah apik tenan niki wong ya. Maka masuk ke dalam hatinya. Bapak kamu yang nipiro? Bapak kamu orang apa? Bapak saya orang Batak, Pak Ustaz. Cari orang Ustaz Batak yang bisa merayu dia. Assalamualaikum. Biar doa anak kita sesudahnya. Oh lo sudah. Bapak kamu mau cari menantu orang apa? Orang Minang. Cari Ustaz bahasa Minang yang pandai. Eko, rancak mana? Kau tidak ada orang rancak Eko. Lai karena apa aja nya? Balanci-lancian air dapurnya ke rumah awak. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan ilmu yang penuh dengan pahala dan pahala buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ulas sedikit tentang kenduri arwah teman-teman, yang dimana Dr. Mazam mengatakan kenduri arwah ini tidak ada dalil khusus daripada Nabi, dan Nabi tidak mencontohkan tentang kenduri arwah. Dan sahabat pun tidak mencontohkan hal itu atau tidak merayakan dengan perkara ini tuh. Jadi hukumnya bid'ah, dan bid'ah itu adalah dolalah itu finnar, masuk neraka tentunya. Jadi jelas teman-teman ya, kata Nabi, barang siapa yang tidak mencontoh lampahku atau sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Sedangkan kenduri arwah ini adalah bukan contoh daripada Nabi Muhammad. Apakah termasuk umat Nabi Muhammad? Bantu dijawab teman-teman, agar saya tidak tersesat di jalan yang salah. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Samad adalah tentang kenduri arwah. Memang mengakui Ustadz Abu Samad, kenduri arwah ini tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan juga oleh sahabat Nabi. Siapa yang melakukan kenduri arwah adalah Imam Nawawi, tabi'in. Sahabat pokoknya Imam Nawawi, Imam Nawawi lupa, pokoknya itulah. Jadi tabi'in yang melakukan hal ini. Apakah termasuk ladang pahalanya kita sampai kepada yang mati? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kata Imam Syafi'i, orang meninggal itu terputus 3 amalannya. Pahalanya terputus, amal jariahnya, pahalanya terputus. Yang tidak terputus amal jariah, dan doa-doa orang-orang soleh, anak-anak yang soleh, itu katanya. Jadi kalau setelah meninggal kita terputus. Jadi amalan yang kita kirimkan itu mustahil untuk sampai. Tapi wallahu a'lam, kalau kita menjadi anak yang soleh, maka insya Allah akan sampai tentunya. Oke, itulah video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa liman nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.